Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Wah, udah lama ya Bang Duben gak jadi MC buat sekolah minggu online kita. Nah, hari ini abang mau adik-adik bersukacita dan gak ada lagi yang masih ngantuk-ngantuk. Sudah pada mandi semua? Sudah pada makan semua? Nah, kalau adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, siapkan diri adik-adik dengan semangat, siapkan buku catatannya, siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya. Sebelum itu semua kita lakukan, kita mau memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyanyikan satu buah lagu, yaitu Selamat Pagi Bapa. Kita mau menyambut dan kita harus menyapa dulu Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Kita nyanyikan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyapa Tuhan Yesus, kita katakan selamat pagi Bapa. Kita sudah menyapa Tuhan setiap hari. Siapa di sini sehabis bangun tidur langsung berdoa kepada Tuhan? Nah, abang berharap semua anak sekolah minggu yang menyaksikan YouTube pada hari ini selalu berdoa setelah bangun tidur. Supaya apa adik-adik? Supaya kita semakin semangat menjalani hari ini.
dan kita berbahagia karena kita hari ini mau memulai sekolah minggu kita. Kita mau mengatakan dan kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Ayo Bang! Bisa tepuk tangan ya adik-adik ya. Pakai gaya. Katakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan virtual, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulang dari awal, katakan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan virtual, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita sudah menyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Siapa yang masih berbahagia di sini? Abang berharap kita semua tetap semangat dan berbahagia. Oke, tadi kita udah bilang kita bersuka cita karena hari ini kita bertemu dengan sesama kita walaupun masih melalui media online. Tapi tidak perlu sedih. Kita harus tetap semangat ya adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, berikutnya kita mau menyanyikan lagu apa ya? Masih ada yang ingat nggak lagunya? Biarpun gunung-gunung beranjak. Ayo, siapa yang masih ingat lagunya? Oke, kita mau menyanyikan lagu Biarpun gunung-gunung beranjak. Ayo Bang! Boleh tepuk tangan ya. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan semangat. Pakai gaya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang,
tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke adik-adik. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan dasar titah ya. Didengarkan baik-baik dasar titahnya, supaya dasar titah itu bisa menjadi kekuatan bagi hidup kita. Ayo kita dengarkan dasar titah yang akan dibawakan oleh Amang Sintua. Marilah kita dengarkan hukum Taurat yang tertulis dari titah kelima sampai dengan ke-10. Titah kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan dasar titah yang dibawakan oleh Amang Sintua. Kiranya setiap dasar titah yang sudah kita dengarkan bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, kita mau lanjut memuji nama Tuhan. Siapa yang masih semangat? Nah, Abang yakin adik-adik sekolah minggu masih tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita mau gerak lagi, bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyikan lagu Kedua Tanganku Baru Jalan serta Yesus. Oke, kita mau nyanyikan lagu Jalan serta Yesus. Ayo Bang. Yuk, gerakin tangannya ya adik-adik. Kita menyanyikan Kedua Tanganku. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kiri, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, kita sudah menyanyikan lagu Kedua Tanganku dan Jalan serta Yesus. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu Kedua Tanganku dan Jalan serta Yesus. Siapa yang masih semangat?
Iya, Abang harap kita semua masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan lagu berikutnya. Tetapi sebelumnya Abang mau tanya, tema kita minggu ini apa ya? Bisa dilihat di judul nih, judul di bawah nih, judul di YouTube-nya. Apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Jadi tubuh kita ini adalah bait Allah, adik-adik. Dan ingat, setiap apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu melihat. Jadi jangan sampai kita berbuat yang tidak Tuhan sukai. Oleh karena itu, kita mau menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kita Perbuat. Oke? Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tepuk tangan bisa ya. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Oke, kita tadi sudah menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat dan hati-hati gunakan tanganmu. Bisa tangan, bisa kaki, bisa seluruh badan kita. Oke adik-adik? Oke adik-adik, kita tadi sudah bersemangat, kita sudah bergerak untuk memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu hati berdoa dan menaikkan pujian Roh Kudus yang manis. Ini lagu baru, adik-adik bisa bersama-sama belajar dengan Bang Duben dan Bang Putra. Oke adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu ini, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita mau ulang dari awal ya adik-adik dengan sikap berdoa. Ku buka hati. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis.
Oke adik-adik, kita mau masuk firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Roh Kudus yang manis, kami telah menaikkan puji-pujian, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap abang dan kakak guru sekolah minggu yang membawakan firman. Biarkan setiap firman Tuhan yang diberikan bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu semakin bersuka cita, semakin semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik kelas balita, apa kabar kalian hari ini? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay! Siapa yang di sini udah siap dengerin firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Iya, kalau sudah siap berarti harus duduk yang rapi, lipat tangannya, sehingga adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Wah, udah lama ya Kakak Riris nggak ngajar kelas balita. Kira-kira siapa di sini yang udah kangen dengan Kakak Riris? Iya, sama. Kakak juga kangen sama adik-adik kelas balita nih. Udah berapa tahun kita tidak sekolah minggu secara langsung. Tapi kakak berharap adik-adik boleh terus bersukacita dan bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Dan kakak berharap adik-adik boleh tetap sehat di rumah. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak Riris bacain ayatnya. Adik-adik boleh mendengarkan dengan baik ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16. Kakak ulangin ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16. Kakak Riris baca ya. 1 Korintus 3 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Selanjutnya dari 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah adik-adik, itu firman Tuhan kita hari ini yang diambil dari Korintus. Kira-kira adik-adik tahu gak ya temanya hari ini itu apa? Iya, temanya itu adalah tubuhmu adalah bait Allah. Coba kita katakan bersama-sama, tubuhmu adalah bait Allah. Sekali lagi ya, tubuhmu adalah bait Allah. Adik-adik kelas balita tahu gak sih, tubuh itu apa sih? Ya, tubuh itu kita ini. Ya, di mana anggota tubuh itu ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada mulut. Semuanya itu disebut dengan anggota tubuh. Nah, semua yang ada di tubuh kita ini adalah milik Allah. Kenapa ya dibilangnya bahwa tubuh kita ini adalah milik Allah? Ada yang tahu? Ya, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal. Oleh karena itu, kita atau adik-adik bukan milik kita sendiri, tapi kita adalah milik Allah. Terus adik-adik tahu gak apa yang dimaksud dengan bait Allah? Nah, bait Allah itu adalah tempat beribadah atau tempat Allah atau roh Allah itu ada di hati kita adik-adik. Di mana tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat Allah berdiam diri. Nah, coba Kakak Riris mau tanya di sini. Siapa di sini yang sekarang dalam keadaan sakit? Kalau kita sakit, apa sih yang bisa kita lakuin? Tiduran. Terus apa lagi?
terus ntar makannya nggak nafsu, makannya nggak mau, terus apa lagi? Nggak bisa bermain, apa lagi? Nah, siapa di sini yang lagi sehat? Siapa di sini yang mau terus sehat? Iya, sama kayak Kakak Riris. Kakak Riris juga mau terus sehat. Kenapa? Karena kalau kita sehat, kita bisa bermain bersama, kita bisa melakukan aktivitas dengan baik, kita bisa melakukan hal-hal yang boleh kita lakukan, seperti main dengan teman, atau main sama kakak, main sama abang, atau main sama mama papa. Nah, kira-kira adik-adik siapa sih yang memberikan kesehatan kepada kita? Iya, Tuhan Yesus. Terus gimana caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan kita dengan baik? Wah, caranya banyak adik-adik supaya kita menjaga kesehatan dengan baik. Salah satunya adalah dengan makan makanan yang baik. Kurang-kurangin minum esnya supaya enggak sakit batuk. Terus apa lagi yang bisa kita lakukan? Menjaga kebersihan dengan cara rajin mandi. Kalau disuruh mandi harus langsung mau mandi. Sikat gigi. Nah, apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik. Rajin-rajin mencuci tangan, mandi yang bersih, jaga makanan. Itu semua hal yang kita lakukan supaya tubuh kita sehat, karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Jikalau tubuh kita sehat, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat dari sekolah minggu. Kita bisa bernyanyi bersama, kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, karena lewat tubuh kita bisa melayani Tuhan. Siapa di sini yang mau bernyanyi bersama dengan Kakak Riris? Coba, kita mau nyanyi lagu Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ayo, 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, karena tubuh kita ini adalah bait Allah, maka kita harus mempergunakan tubuh kita dengan baik. Kita harus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anaknya. Karena tadi yang lagu yang kita nyanyikan bahwa Tuhan melihat semua apa yang kita lakukan. Kayak lagu hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Nah, kita harus berhati-hati dengan anggota tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Allah yang harus kita jaga lewat dari kesehatan kita, supaya kita tidak sakit dan kita boleh melakukan aktivitas dengan baik. Nah, sekarang setelah ini Kakak Riris mau menunjukkan ke adik-adik video bagaimana supaya kita bisa menjaga kesehatan dengan baik. Diperhatikan dengan baik ya adik-adik. Tubuh yang sehat dan kuat. Teman-teman, kondisi tubuh bagaimana yang kamu inginkan? Sakit atau sehat? Tentu kita semua lebih memilih tubuh yang sehat dan kuat. Teman-teman, tahukah kalian dengan tubuh yang sehat,
maka kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Lalu, bagaimana caranya agar tubuh kita sehat dan kuat? Sebelum kita bahas lebih lanjut gimana caranya agar tubuh kita sehat dan kuat, yuk teman-teman tekan tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa share ke media sosial kalian ya. Cara agar tubuh sehat dan kuat. 1. Memenuhi kebutuhan makanan. Salah satu cara agar tubuh kita tetap sehat adalah memenuhi kebutuhan makanan untuk tubuh kita. Lalu, makanan seperti apa yang seharusnya dikonsumsi? Tentu 4 sehat 5 sempurna, yaitu terdiri dari 1. Makanan pokok. Makanan pokok ini seperti nasi, sagu, gandum, dan ubi. Kedua, lauk pauk. Lauk pauk ini seperti ikan, telur, tahu, dan daging. Kemudian yang ketiga, buah-buahan. Buah-buahan ini contohnya pepaya, rambutan, manggis, mangga, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, sayur-sayuran seperti wortel, tomat, labu, sawi, dan lain-lain. Nah, pelengkap sempurnanya adalah susu. Ada makanan yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi karena tidak baik untuk kesehatan tubuh kita, yaitu makanan yang instan atau makanan yang siap saji, makanan kemasan, dan makanan yang mengandung zat adiktif. 2. Memenuhi kebutuhan air. Untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh diperlukan asupan air yang cukup, karena tubuh kehilangan air setiap hari melalui urin, buang air besar, dan keringat. Sebaiknya konsumsi air dalam sehari itu 2-3 liter air, atau setidaknya 8 gelas setiap harinya. Kurang minum air menyebabkan kehilangan cairan tubuh dalam jumlah besar. Akibatnya, kekurangan cairan bisa menurunkan volume darah yang memberikan tekanan berlebih pada jantung untuk mengirimkan nutrisi dan oksigen ke organ, termasuk ke otot. Efeknya, kita akan merasa lelah karena tubuh mencoba berfungsi tanpa air yang cukup. 3. Olahraga secara teratur. Fungsi olahraga adalah mencegah datangnya penyakit ke tubuh kita. Dengan olahraga juga dapat membuat tubuh menjadi bugar dan kuat. Maka dari itu, berolahragalah secara rutin di pagi hari agar tubuh kita tetap sehat dan kuat ya teman-teman. 4. Menjaga kebersihan. Agar kesehatan tubuh tetap terjaga, perlu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dengan begitu, kita dapat terhindar dari serangan penyakit. Adapun cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan baik, yaitu pertama, mandilah setiap hari. Kedua, rajin mencuci tangan. Ketiga, membersihkan kuku. Keempat, membuang sampah pada tempatnya. 5. Istirahat yang cukup. Tidur yang cukup merupakan salah satu kunci dari kekebalan tubuh yang kuat. Jadwal tidur yang baik minimal 8 jam setiap hari. Jangan sampai kurang dari 8 jam ya teman-teman. Jika teman-teman kurang tidur atau istirahat, dapat menyebabkan konsentrasi dalam belajar atau bekerja akan berkurang dan teman-teman akan mudah merasa capek. Demikianlah video saya mengenai cara menjaga agar tubuh tetap sehat dan kuat.
Semoga teman-teman sekalian tetap sehat dan bisa melakukan tips dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye. Siapa tadi yang sudah memperhatikan videonya dengan baik? Nah, kalau adik-adik memperhatikan dengan baik, pasti adik-adik tahu apa aja yang kita lakukan supaya tubuh kita sehat. Yang pertama, kita harus makan makanan yang sehat, terus kita harus istirahat yang cukup, kita harus berolahraga, kita harus banyak-banyak minum air, kurang-kurangin minum supaya tidak sakit. Jadi, siapa di sini yang mau terus sehat? Iya, sama. Kita harus selalu sehat supaya kita bisa melayani Tuhan lewat dari tubuh kita. Walaupun adik-adik masih kelas balita, tapi adik-adik bisa melayani Tuhan lewat dari sekolah minggu. Harus terus bersemangat dan bersuka cita. Nah, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kakak Riris mau adik-adik dan kakak mau berdoa bersama. Coba tutup matanya, lipat tangannya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami boleh mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa, untuk terus menjaga kesehatan kami sehingga kami boleh terus melayani Tuhan lewat dari tubuh kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa buat teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, biar Tuhan yang berkati, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan angkat segala penyakitnya, sehingga di lain kesempatan Bapa kami boleh bersama-sama sekolah minggu ya Bapa. Tuhan Yesus, inilah doa kami, biarlah Tuhan yang boleh mendengarkannya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, jadi kehendak-Mu di depan kami, haleluya, amin. Oke, happy Sunday adik-adik, jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, sikat gigi, mandi yang bersih, oke? Dadah, happy Sunday. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan yang adik-adik telah dengarkan bisa menjadi kekuatan dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau merespon firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Kau Telah Memilihku. Menyanyikan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kita mau ulang pujian ini dari awal adik-adik. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa
bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Katakan, jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Oke adik-adik, kita telah selesai untuk sekolah minggu pada hari ini. Kita mau menutup sekolah minggu kita dan kita mau mengumpulkan persembahan. Kumpulkan persembahannya kepada orang tua dan akan diberikan kepada gereja. Atau yang sudah kita bicarakan, kumpulkan di dalam celengan. Nanti pada akhir tahun boleh dibawa ke gereja pada saat Natal dan diberikan kepada abang dan kakak guru sekolah minggu untuk diberikan kepada gereja. Oke adik-adik? Jangan lupa celengannya dikasih nama ya. Oke, kita mau menaikkan pujian untuk persembahan. Kita mau menyanyikan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Ayo Bang. Kumpulkan persembahannya ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Oke adik-adik, kita mau menutup sekolah minggu kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan masih menyertai kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami telah selesai untuk memuji nama Tuhan, kami telah selesai untuk mendengarkan nama Tuhan. Biarkan kiranya setiap firman Tuhan, setiap puji-pujian yang kami naikkan semakin membuat kami mengerti akan pengenalan terhadap Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami jika dalam kehidupan kami masih sering membuat Tuhan sedih melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak mendapat berkat dari Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami memakhiri sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya setiap apapun yang kami lakukan, Tuhan akan memberkati. Dan hidup kami seminggu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan juga yang menyembuhkan segala penyakit dari tubuh kami jika kami masih dalam keadaan sakit. Ataupun Tuhan yang memberkati setiap aktivitas sekolah kami,
baik tatap muka maupun online. Kami percaya Tuhan akan selalu memberkati dan menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hidupku bukan